Penyebaran COVID-19 memang sangat masif dan tidak terbendung. Setidaknya sudah 8 bulan Ibu Pertiwi terluka akibat pandemi. Hampir 500.000 jumlah kasus positif ditemukan, angka kasus kematian hampir menembus 15.000 kasus. Kondisi itu diperburuk dengan gugurnya 300 tenaga medis. Pertanyaannya, apakah kita mau terus hidup dengan pembatasan? Tinggal di rumah terus? Sudah pasti jawabannya tidak. Tentunya kita ingin kembali bisa bekerja, belajar, bersosialisasi, atau aktivitas lainnya agar produktif di era pandemi. Hal ini bisa dilakukan kalau kita beradaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu disiplin hidup sehat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pemerintah mengenalkan istilah baru kepada masyarakat, yaitu era new normal. Perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan yang dimaksud antara lain yaitu physical distancing, menggunakan masker, cuci tangan secara berkala, serta penggunaan desinfektan. Sering luput dari perhatian, ternyata penerapan protokol kesehatan yang tidak dibarengi dengan kepedulian terhadap lingkungan menimbulkan masalah baru. Pertama, limbah masker yang semakin meningkat. Terdapat ratusan miliar masker dan sarung tangan di setiap bulan. Terlebih, sampah masker yang melimpah akan menjadi lebih bermasalah jika dibuang sembarangan. Kemudian, maraknya penggunaan sabun di masa pandemi yang jelas saja tidak dibarengi dengan sistem dan pengolahan limbah yang tepat. Apabila debit limbah deterjen semakin besar, maka sangat memungkinkan terjadinya pencemaran terhadap air tanah. Padahal, air tanah digunakan sebagai sumber air minum masyarakat, sehingga zat kimia berbahaya penyusun deterjen secara tidak langsung akan ikut terminum. Tidak kalah mengerikan penyalahgunaan desinfektan di tengah pandemi. WHO mengingatkan bahwa desinfektan tak boleh disemprotkan langsung ke badan seseorang, karena desinfektan memiliki zat yang bisa menimbulkan iritasi kulit, bau, bahkan bahan desinfektan yaitu inhalasi gas klorin dan klorin dioksida dapat mengakibatkan iritasi parah pada saluran pernapasan. Tidak berhenti sampai situ, limbah infeksius di tengah pandemi juga perlu diberi perhatian dan penanganan secara khusus. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan volume limbah medis infeksius di seluruh Indonesia hingga 8 Juni 2020 mencapai lebih dari 1.100 ton. Angka itu belum bisa disebut total karena masih ada 4 provinsi yang belum menyerahkan data total limbah medis yang muncul selama pandemi. Dampak penerapan protokol kesehatan tanpa peduli lingkungan ini tentu harus menambah kesadaran setiap warga negara Indonesia. Pemerintah dan masyarakat harus senantiasa berkolaborasi dalam eksekusi kebijakan untuk memastikan penanganan pandemi ini tidak bertabrakan dengan kepentingan apapun, selain kepentingan kesehatan dan pelestarian lingkungan. Semoga duka Ibu Pertiwi segera hilang, lara yang terasa segera musnah, pelan-pelan ratusan senyuman akan merekah.